Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Oke, kita mulai saja ya. Saya akan share screen. Mungkin ini terkait yang kemarin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja dari materi kemarin dan mungkin ini sudah pertemuan ketiga. Dari ketiga pertemuan ini saya ingin ada yang ingin ditanyakan dari dua materi kita. Saya ingin flashback dulu terkait materi kita di definisi dan karakteristik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, atau mungkin ada yang ingin belum jelas terkait materi pertama kita kemarin terkait peraturan dan perundang-undangan. Silahkan. Kalau tidak ada, saya flashback dulu kemarin terkait video yang sudah saya upload di YouTube terkait bisa dengar suara? Ya, saya ingin ini, kalau memang kita sudah 3 pertemuan, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait 2 materi terakhir yang belum jelas, atau memang ingin tahu lebih jelas lagi, silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya flashback dulu terkait materi minggu lalu, yaitu definisi dan karakteristik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana referensi yang bisa Anda baca terkait materi kita yaitu buku Prof. Rohmin Dahuri, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Jika memang ada buku-buku lainnya, bisa dipacu juga atau digunakan sebagai referensi. Nah, mungkin ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya dan video saya yang kemarin. Laut, pengertian laut yaitu ruang perairan yang menghubungkan daratan dengan daratan. Jadi laut di sini adalah menghubungkan daratan. Poin pentingnya adalah menghubungkan daratan dengan daratan. Jadi sebenarnya logika secara ilmu geologi itu daratan yang ada di permukaan bumi itu sebenarnya menjadi satu. Hanya saja di sini ada ruang yang kosong sehingga bisa diisi oleh air, sehingga daratan yang tadinya seakan-akan terpisah itu terhubungkan
antara satu dengan lainnya. Jadi contohnya Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Jadi secara ilmu geologi itu masih menjadi satu, akan tetapi karena dipisahkan oleh Selat Madura dan diistilahkan menghubungkan daratan dengan daratan, akhirnya menjadi laut. Kemudian merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, baik unsur secara kimia. Di sini ada unsur kimia, ada unsur fisika, ada unsur geologi. Kemudian dan tentunya batas sistemnya sudah diatur oleh baik itu negara maupun secara internasional maupun pemerintah daerah. Kemudian wilayah pesisir, yaitu peralihan antara ekosistem darat dan laut, dan tentunya masih ada pengaruh baik itu perubahan di darat maupun di laut. Tentunya Anda sudah paham terkait laut dan wilayah pesisir. Kemudian ada namanya sempadan pantai. Nah, sempadan pantai ini sebenarnya adalah wilayah, kalau menurut saya itu dia batas tertinggi, batas terendahnya adalah ketika pasang tertinggi dan kemudian ditarik sebuah garis lurus atau area sepanjang minimal adalah 100 meter. Hal ini apa? Untuk memberikan alam itu untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri, atau pantai itu bisa dengan kondisi itu, maka kita bisa memitigasi juga, merencanakan daerah-daerah yang rentan dengan panjang sepadan pantai. Akan tetapi kenyataan di lapang bahwa sempadan pantai itu ditempati atau bukan merupakan daerah lindung. Jadi pengelolaan di sini yang memang perlu sangat baik terkait sempadan pantai. Jadi di Indonesia sendiri saya rasa masih banyak sempadan pantai ini digunakan oleh pemukiman-pemukiman seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh. Jadi daerah pantai itu atau laut dan pantai itu dibagi di mana sih sebenarnya daerah-daerah tersebut, mana yang disebut dengan pantai. Jadi jangan sampai salah lagi bahwa pantai itu adalah ketika dia pasang maka dia akan terendam. Dan ketika dia daerah wilayah area itu surut, maka dia akan terlihat. Jadi ini adalah pantai. Di sini adalah pantai. Jadi apakah pesisir itu sama dengan pantai, dan pantai itu apa sama dengan daerah laut? Nah, ini yang hati-hati dalam menjelaskannya. Jadi kemudian di sini bisa dilihat bahwa coastal areanya merupakan daerah yang cukup panjang pesisirnya, karena ada pengaruh dari darat dan ada pengaruh dari laut. Jadi ini masih daerah pesisir. Kemudian pantai itu dibagi menjadi 4. Yang pertama offshore, zona offshore atau zona lepas pantai, zona nearshore zone, kemudian foreshore, dan backshore. Nah, ini istilah-istilah memang saya rasa kalau Anda mendapatkan di pengantar OSI mungkin ini sedikit
gambaran tentang pantai itu sebenarnya harusnya dijelaskan Anda dapat terkait ini. Jadi offshore ini adalah daerah lepas pantai di mana segala atau energi awal itu terbentuk. Jadi gelombang pertama kali terbentuk itu ada di daerah offshore. Kemudian bergerak, contohnya adalah gelombang ya, bergerak sampai ke pesisir. Nah, near shore di sini mudahnya Anda ketika gelombang ini bagian dari contoh ya. Jadi ketika ada gelombang kemudian sebagai contoh gelombangnya mungkin riak, ada riaknya. Nah, itu adalah daerah near shore atau daerah breaker zone. Jadi kalau dalam ini breaker zone itu karena daerah gelombangnya melepaskan energinya sehingga pecah. Jadi di tengah-tengah itu nanti ada gelombangnya itu break, dia berhenti. Jadi kemudian muncullah riak itu. Nah, kemudian foreshore dan backshore ini adalah daerah pantai. Jadi memang sepandan pantai itu kurang lebih ada di backshore di sini. Atau kalau misalnya memang pantainya itu sudah hancur, nah bisa jadi nanti backshore-nya mundur lagi atau pantainya juga berubah lagi. Jadi ini adalah diperlukan pengelolaan di mana kita harus memahami ilmu-ilmu terkait. Jadi kita tidak dalam pengelolaan kita tidak bisa mengelola. Oke, misalnya dalam satu kelompok seperti ini. Dalam satu kelompok ada 5 orang. Satu harus paham terkait peraturan. Kemudian satu lagi terkait wilayah pengelolaan konservasi. Kemudian satu lagi terkait ekonomi. Satu lagi terkait teknik. Nah, satu lagi ini bisa terkait sosial budayanya seperti itu. Jadi dari kelima elemen ini tentunya Anda bisa bekerja sama bagaimana mengelola yang baik. Pak, apakah bisa saya mengelola? Nah, bisa, tapi Anda harus bisa juga bekerja sama dengan orang-orang lain karena Anda mempunyai ide, tapi bagaimana Anda menjalankannya. Kemudian, ini kalau di zoom lebih detail lagi, sepadan pantai terlihat. Setelah pantai, kemudian sepadan pantai dia ada diambil dari muka air tertinggi sampai ke arah darat sekitar kurang lebih 100 meter. Ini menurut undang-undang yang berlaku. Jadi 100 meter sepadan ini sebenarnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun. Aktivitas manusia, terutama aktivitas manusia. Tapi apakah boleh untuk pengelolaan pesisir? Silakan. Kalau menurut saya sih tidak masalah. Seperti penanaman mangrove, kemudian atau ekowisata yang berasaskan lingkungan itu tidak masalah sebenarnya. Karena di sini akan menjaga dari ekosistem itu sendiri. Kemudian karakteristik di Indonesia, ya ini tentunya Anda sudah paham ya, berada di lintang berapa, bujur berapa, kemudian zonasi wilayah pesisir dan laut itu seperti apa, geologi, geomorfologi, dan fisiografi, kondisi oseanografi, dan dinamika ekosistem pesisir dan laut. Ini merupakan karakteristik dari semua pantai yang ada di Indonesia. Kenapa saya menekankan pada ini? Karena ini Anda perlu melihat, ini sudah saya slide-kan di pertemuan pertama, bahwa sebenarnya di Indonesia itu terbagi atau lautnya itu ada perairan dalam,
berada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, kemudian perairan dangkal yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, tentu saja ini mempengaruhi pola atau bagaimana cara kita melakukan pengelolaan di kawasan pesisir dan laut. Apakah sama pengelolaan di sepanjang pantai utara, pantai barat Sumatera dengan pantai timur Sumatera dan pantai barat, pantai selatan Jawa dan pantai utara Jawa dengan di daerah Pulau Sulawesi dan Papua? Oke, kalau misalnya bisa sama, bagaimana dengan sosial ekonominya, sosial budayanya? Nah, seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan pesisir. Jadi, terkait dengan kata terpadu, saya kembalikan lagi bahwa di sini banyak unsur yang perlu kita perhatikan lagi. Baik unsur itu berada di darat hingga ke daerah lautnya. Kemudian secara horizontal, Anda ini tentunya saya yakin sudah mendapatkannya. Secara horizontal, jadi laut, zona pesisir dan laut itu dibagi menjadi secara horizontal dan vertikal, di mana horizontal itu termasuk zona neritik dan zona oseanik, kemudian zona fotik dan zona afotik secara vertikalnya. Kemudian hal ini karena ketika kita sudah tahu zona-zona mana pembagian zona-zona ini, maka diharapkan kita lebih paham juga dengan daerah atau karakteristik pantai dan pesisir di lokasi tersebut ketika akan dilakukan atau digunakan sebagai wilayah konservasi. Kemudian ini adalah gambaran dari pembagian secara horizontal, baik itu untuk wilayah pesisir dan wilayah laut. Jadi kalau ada pelagik dan oseanik, kemudian dibagi neritik dan oseanik. Di sini adalah zona atau daerah pantai dan pesisir. Kemudian setelah di sini merupakan laut lepas. Nah, kemudian kalau secara bentik maka dibagi menjadi setiap kedalaman sampai intinya adalah bentik itu kemampuan sinar matahari untuk menembus dasar perairan. Semakin dalam suatu perairan, maka dipastikan sinar matahari akan terbatas sampai dapat menembus sampai berapa kedalaman atau berapa layer. Jadi seperti itu. Jadi ini penjelasan dari saya terkait perkuliahan untuk definisi dan karakteristik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin saya akan lebih senang untuk diskusi saja. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Boleh secara langsung atau menuliskannya di kolom chat, silakan. Untuk kita lebih banyak diskusi.
Tunggu ya Pak, ini teman saya mau tanya, masih ngetik. Oke, baik dari Umi Rohmatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Mengapa banyak pulau kecil yang masih belum dimanfaatkan bahkan belum berpenghuni? Ya, yang pertama kita lihat adalah lokasi dari pulau tersebut berada di mana. Kalau pulau tersebut secara administrasi masih bisa dijangkau, tentunya hal tersebut bisa dihuni oleh orang-orang manusia ya. Nah, tentu saja hal ini juga mempengaruhi dari luasan pulau tersebut. Misalnya pulau dengan luas 200 atau katakan 200 hektar. Nah, jika kepadatan penduduk ini semakin banyak, maka bisa dipastikan pulau ini akan mengalami degradasi atau menjadi tenggelam seperti itu. Jadi belum dimanfaatkan di sini bukan berarti belum dimanfaatkan, mungkin kita belum mengetahuinya. Jadi pemerintah sendiri belum mengetahui, karena di Indonesia sendiri kekuasaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut itu berada di provinsi. Jadi memang di sini perlu peran masyarakat bagaimana atau mungkin mengenalkan pulau-pulau yang mungkin belum dikenal bagi masyarakat Indonesia untuk bisa dikenal. Nah, kemudian adanya sarana dan prasarana yang kurang dari setiap pulau. Ketika kita mau ke pulau kecil mungkin yang ada, tidak perlu jauh ya. Mungkin pulau kecil yang ada di tengah Laut Jawa, atau mungkin Anda tahu Kepulauan Masalimbo. Nah, bisa jadi akses ke sana kapalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, inilah yang dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan pengelolaan seperti itu. Jadi akhirnya pulau-pulau yang sebelumnya tidak berpenghuni bisa dihuni atau dijadikan tempat wisata. Mungkin seperti itu, Mbak Umi Rohmatin, jawaban dari saya. Kemudian Susanti mengenai pembagian pantai yang dibagi menjadi 4. Oke. Oke, jadi Anda perlu mengetahui ini. Mungkin kalau di ilmu kelautan ini akan diajarkan detail itu di mata kuliah oceanografi fisika, kemudian gelombang laut, dan mata-mata kuliah yang terkait oceanografi dan keteknikan. Kenapa? Karena kita harus tahu sebelum kita contoh yang tadi yang saya terangkan, misalnya daerah gelombang, di mana sih gelombang itu terjadi? Gelombang, bukan gelombang tsunami ya, tapi gelombang laut yang biasa kita lihat. Sebenarnya gelombang laut itu terjadi di awal adalah pertama di daerah offshore, kemudian bergerak sampai ke pantai. Nah, dengan
parameter satu saja, gelombang. Ketika kita di daerah pantai atau di foreshore dan backshore ini tidak ada, misalnya ada penghalang seperti barrier atau barrier alami terumbu karang, lamun, dan mangrove, maka dipastikan gelombang yang akan terjadi dari offshore itu bisa menghantam pantai kemudian mengikis. Jadi offshore ini adalah daerah awal atau bermulanya energi yang akan ke pantai. Gelombang arus itu semuanya dari daerah offshore. Kemudian di near shore, di sini adalah, kalau untuk mudahnya, di sini gelombang pecah. Jadi kalau Anda di pantai, kemudian misalnya di pantai selatan utara Madura, kemudian Anda melihat jauh, kemudian ada gelombang, kemudian gelombangnya ini beriak pecah, atau kalau saya menyebutnya gelombang pecah, maka di situ adalah daerah ini near zone, karena near zone ini adalah daerah di mana semua energi dari laut lepas itu dilepaskan. Nah, masalahnya energi yang dilepaskan ini akan semakin besar ketika ke daerah foreshore dan backshore ini. Jadi kalau di daerah antara yang ini kursor ini tidak ada barrier atau penghalang alami seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove, maka energi ketika dihantamkan ke daerah pesisir akan terjadi pengikisan atau erosi yang besar seperti itu. Jadi foreshore di sini Anda mudahnya sebagai pengertian bahwa adalah daerah pantai. Jadi foreshore itu pantai. Karena pantai dari definisi tadi adalah ketika dia pasang, maka area ini akan tenggelam. Akan tetapi ketika surut, maka area ini adalah area ini akan terlihat ini adalah pantai. Jadi ini pantai. Pantai itu hanya berdasarkan dari pasang dan surut. Kemudian backshore ini akan lebih terkait dengan wilayah. Kalau Anda melihatnya wilayah sudah pesisir, tapi saya lebih condong untuk ke sempadan pantainya. Jadi daerah yang memang masih juga belum boleh ada aktivitas manusia. Akan tetapi kalau dijadikan lokasi konservasi itu sangat baik sekali. Jadi untuk menjaga di sini misalnya backshore ditanami cemara laut atau lain sebagainya, itu tidak masalah. Jadi itu mungkin untuk jawaban dari Mbak Susanti. Kemudian berikutnya Lisari Irma. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pembagian pantai itu tentunya harus dikelola, ada pengelolaan. Misalnya seperti ini. Saya contohkan lagi. Nanti Anda bisa cari untuk peraturannya. Kenapa rig atau pengeboran lepas pantai itu harus jauh dari pantai? Kenapa kok tidak di sini saja atau di sini? Nah, kenapa harus di daerah offshore? Karena agar tidak mengganggu daerah-daerah yang di sini. Misalnya di sini sudah ada daerah konservasi, tentu saja rig ini harus sangat jauh dari wilayah konservasi. Agar ketika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, bencana yang tidak diinginkan, tidak berdampak signifikan terhadap wilayah pengelolaan konservasi yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi tentunya pembagian itu ada hubungannya dengan pengelolaan. Bagaimana cara kita mengelolanya, mana daerah yang harus dijadikan wilayah konservasi, mana yang harus dijadikan atau bisa digunakan sebagai daerah industri. Mungkin seperti itu untuk ini
Mbak Lisari, Irma. Kemudian Mas Muhsofiul, vegetasi apa yang cocok untuk ditanam di kawasan pesisir yang sumber dayanya rusak atau infrastrukturnya rendah? Kita lihat dulu vegetasinya. Kita lihat dulu lokasinya. Dia rusaknya karena apa? Apa karena sedimentasi, erosi secara yang berulang atau secara berulang, atau memang karena aktivitas manusia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah dari substratnya. Apakah substrat itu berpasir? Kan ada pantai yang atau substrat berpasir atau pasir berlumpur dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi vegetasi apa yang harus kita tanam. Misalnya untuk sebagai contoh mungkin ada yang dari wilayah mana? Pantai di Sumeneb itu, ada yang tahu pantai di Sumeneb itu pantai apa yang paling timur? Ada yang dari Sumeneb? Nah, di Sumeneb itu pantai, saya lupa nama pantainya, itu dia karena substratnya berpasir, maka di situ banyak ditanami oleh vegetasi cemara laut. Nah, apakah mangrove tidak cocok? Ya, karena di situ sudah menjadi wilayah wisata, maka vegetasi mangrove bisa jadi ditempatkan di lokasi yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu apa saja, kenapa rusaknya? Apakah aktivitas manusia atau memang alam itu sendiri? Kemudian substratnya yang cocok itu apa? Karena banyak sekali kegagalan ketika contoh penanaman mangrove kemudian memaksakan diri menanam dengan mangrove dari jenis yang belum tentu cocok untuk substrat tertentu, kemudian yang akhirnya ada ketidakberhasilan dalam melakukan penghijauan kembali di daerah pesisir. Seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan dari saya untuk Mas Sofiul Akbar. Berikutnya ini Ananta Putra, ini cowok apa cewek ini? Karena Putra ya Mas Ananta Putra, apakah boleh membuat industri dalam suatu wilayah pesisir, semisal industri pemanfaatan rumput? Jadi semua industri yang ada ketika berada di lokasi pesisir tentunya sudah ada daerah atau wilayah yang tentunya mendapatkan izin dari pemerintah kota atau kabupaten. Jadi di kota kabupaten itu sudah ada namanya rencana tata ruang wilayah, di mana daerah, misalnya contoh daerah pesisir yang boleh dijadikan industri, kemudian daerah industri yang daerah pesisir atau dekat laut atau dekat pantai yang boleh dijadikan industri itu di mana, atau wisata itu di mana. Itu semuanya sudah diatur oleh pemerintah kabupaten dan daerah. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus izin pemerintah kabupaten dan kota. Nah, untuk syarat-syaratnya tersebut yang sepemahaman saya yaitu terkait AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Terus kemudian itu yang perlu menjadi syarat utama dalam pembuatannya. Apakah nanti itu mencemari atau tidak, yang bisa diurus izinnya ke pemerintah kota atau daerah.
Nah, mungkin penjelasan saya seperti itu, Mas Ananta Putra. Kemudian untuk untuk Mbak Umi Rohmatin di Pantai Utara Tuban yang sebenarnya pasti rata-rata juga vegetasi. Ya, semua memang tergantung dari vegetasi yang substrat yang mendukung dalam pelestarian atau tanaman yang bisa ditempatkan di lokasi tersebut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh secara langsung atau melalui kolom chat. Ya, untuk manajemen ekosistem pesisir itu seperti apa dari Mbak Farida. Jadi sebenarnya manajemen, kita ambil intinya manajemen ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa manajemen itu adalah memanage, merencanakan, kemudian juga melakukan atau melaksanakan tugas. Jadi ekosistem pesisir itu kalau menurut saya dia tidak hanya tergantung dari pesisir saja. Jadi pengelolaannya tidak di manajemen di pesisir. Contoh, pembangunan industri di pesisir. Nah, pembangunan di industri di pesisir ini tentunya juga harus dilakukan kajian. Apakah dampak yang ada itu juga ke masyarakat yang di daerah pegunungan, misalnya seperti itu. Atau limbahnya nanti bisa berdampak kepada ekosistem di laut atau perairan. Seperti itu. Jadi memanajemen di sini adalah merencanakan. Ketika nanti saya merencanakan membangun ekowisata di sini, apa saja yang saya perlukan? Misalnya di situ saya perlu luas area yang harus saya kelola sekian hektar. Kemudian saya harus bekerja sama dengan siapa? Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, kelompok remaja yang ada di sana. Kemudian analisis kalau memang tidak mampu membayar konsultan, Anda analisis sederhana sendiri. Kira-kira kalau misalnya saya nanam ekosistem ini, dampaknya untuk apa? Nanti akan ada yang secara ekonomi itu apa, secara budaya itu apa. Nah, seperti itu dampaknya. Kalau secara ekonomi seperti apa, mungkin yang masyarakatnya dulu kehidupannya kurang sejahtera, sekarang jadi sejahtera. Apakah dengan analisa seperti itu? Jadi manajemen itu memang harus merencanakan dan melaksanakan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang Anda baiknya bisa bekerja sama dengan berbagai pihak atau berbagai individu. Jadi misalnya ada 5 orang ingin mengkonservasi, maka ada yang bisa mengevaluasi ekonomi, sosial budayanya, tekniknya, hukumnya seperti apa. Kemudian satunya adalah yang terkait konservasi wilayah itu sendiri. Jadi ketika seperti ini, harapannya adalah bagus. Akan tetapi jangan sampai dari kerjasama ini ego yang muncul. Tapi harus bagaimana memecahkan masalah itu. Itu adalah dari manajemen juga. Jadi memanajemen masalah yang akan timbul dalam suatu kelompok itu juga harus bisa dimanajemen. Bagaimana caranya? Ya kurang lebih seperti itu Mbak Farida. Kemudian Bella Rizkyanti Putri. Dari offshore zone sampai ke foreshore zone kira-kira jaraknya berapa meter? Apakah setiap laut jaraknya sama? Dari foreshore zone ke offshore itu kita tidak bisa atau setiap
daerah itu, wilayah pesisir itu berbeda. Jadi contoh di pesisir selatan Jawa dengan di pesisir utara Jawa. Nah, ketika kita mengambil sama-sama garis lurus, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, maka kalau di selatan jaraknya bisa sampai ribuan kilometer, akan tetapi di di utara Pulau Jawa terbatas karena nanti akan sampai ke Pulau Kalimantan. Tapi kalau di selatan itu jaraknya bisa ribuan kilometer. Jadi memang di daerah pembentuknya ini berbeda. Jadi kita setiap lokasi pasti memiliki jarak yang berbeda. Mungkin seperti itu Mbak Bella. Kemudian Mbak Lisa, Mbak Irma, apa yang dimaksud dengan manajemen ekosistem? Ya, kurang lebih tadi hampir sama dengan Mbak Farida. Jadi kalau hanya ditambah berkelanjutan, sekarang seperti ini. Bagaimana Anda mungkin punya angan-angan ketika nanti sudah punya anak cucu, bisa nggak anak cucu saya melihat penyu yang bertelur di pantai atau misalnya di pantai A, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan berkelanjutan. Bagaimana caranya kita memanajemennya. Misalnya di pantai Camplong, ada penyu, ada mungkin dalam 1 tahun sekali ada penyu yang ke situ bertelur. Nah, bagaimana caranya penyu ini mau atau anak-anaknya dari penyu ini nanti mau bertelur lagi ke sini? Karena penyu kan lebih, ketika dia dilahirkan di satu tempat A, maka dia kemungkinan besarnya itu dia kembali ke lokasi di mana dulu dia bertelur oleh induknya. Jadi kan seperti itu kemungkinan cenderungnya. Jadi namanya berkelanjutan, bagaimana caranya kita melanjutkan dari rencana yang dulu sudah dijalankan untuk kedepannya bisa dinikmati oleh orang banyak, mungkin dari anak cucu kita, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Mbak Irma. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa langsung atau melalui kolom chat. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Kalau bisa, saran saya untuk kelas A dan kelas B itu bisa dijadikan satu kelas untuk perkuliahannya di Google Meet. Ya, ini untuk mengurangi biar sama-sama mengulangi karena kita secara offline, jadi biar enak saya menjelaskannya seperti itu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas pertanyaannya. Kita bertemu untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Absennya terus.